Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dodi Ahmad Hairudin MPDI selaku dosen mata kuliah Perkembangan Sosial Emosi Moral dan Agama beserta rekan-rekan semua yang saya banggakan. Di sini saya Eli Kartini dan rekan saya Ibu Yaya Juhairiyah dari kelompok 12 akan memaparkan materi tentang strategi dan perencanaan pengembangan keagamaan pada anak usia dini. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai materi ini. Dengan pertama-tama kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Ibu Yaya Juhairiyah. Enggak. Ya. A. Fitrah beragama pada setiap anak. Salah satu kelebihan manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah dianugerahi fitrah atau potensi untuk mengenal dan mengabdikan dirinya dengan cara melaksanakan ajaran-ajarannya. Dalam bahasa lain, setiap manusia dikaruniai insting religius atau naluri keagamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fitrah keagamaan ini merupakan potensi atau kemampuan dasar yang mengandung kemungkinan untuk berkembang, namun kuantitas dan kualitas perkembangan keagamaan anak tergantung kepada proses pembinaan dan pendidikan dari orang tua, guru yang diterimanya, pengaruh lingkungan, dan pengalaman kehidupan yang dilaluinya. Dorongan keberagaman adalah bawaan manusia sejak lahir. Namun, apakah nantinya dorongan tersebut berkembang atau tidak sepenuhnya tergantung pada pembinaan nilai-nilai agama oleh kedua orang tuanya. Karena keluarga merupakan tempat pertama kali seorang anak mendapatkan pendidikan dasar, sedangkan sekolah adalah pelanjut dari pendidikan yang telah ditanamkan di keluarga. Dalam hal ini, tampak peran yang sangat strategis dari keluarga dalam mengembangkan dan mengasah fitrah keberagaman seorang anak. Fitrah beragama dalam diri setiap anak merupakan naluri yang menggerakkan hatinya untuk melakukan perbuatan suci dan diilhami oleh Tuhan Yang Maha Esa. Fitrah manusia mempunyai sifat suci yang dengan nalurinya tersebut ia secara terbuka menerima kehadiran Tuhan Yang Maha Suci. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, Quran Surat Ar-Rum ayat 30 yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia. Menurut fitrah itu, tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Quran Surat Ar-Rum ayat 30. D. Strategi dan perencanaan pengembangan keagamaan pada anak usia dini. Ada 3 strategi dalam pembentukan perilaku agama dan moral pada anak usia dini, yaitu latihan dan pembiasaan merupakan strategi yang efektif untuk membentuk perilaku tertentu pada anak, termasuk perilaku agama dan moral. Dengan latihan dan pembiasaan, terbentuklah perilaku yang bersifat relatif menetap. Misalnya, anak membiasakan untuk berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Anak selalu diajarkan untuk melaksanakan ibadah bersama secara berjamaah. Selain itu, anak dibiasakan untuk menghormati anak yang lebih tua atau orang dewasa, sehingga anak memiliki kebiasaan yang baik dan akan terbiasa juga konsisten melakukannya. 2. Strategi beraktivitas bermain. Bermain merupakan aktivitas yang dilakukan oleh setiap anak, dapat digunakan dan dikelola untuk pengembangan perilaku agama dan moral pada anak. Menurut hasil penelitian Piaget dalam Wantah 2005, 116 menunjukkan bahwa perkembangan perilaku moral anak usia dini terjadi melalui kegiatan bermain. Pada mulanya, anak bermain sendiri tanpa dengan menggunakan mainan. Kemudian anak bermain bersama teman-temannya bersama temannya mengikuti aturan yang berlaku. Selanjutnya, anak bermain bersama dengan temannya berdasarkan aturan yang berlaku dengan aktivitas bermain. Anak belajar untuk bersikap jujur dan tidak curang saat pada aturan sehingga bisa bersikap disiplin dan tanggung jawab. Ketiga, strategi pembelajaran. Usaha pengembangan agama dan moral anak usia dini dapat dilakukan dengan strategi pembelajaran. Pendidikan agama dan moral dapat disamakan dengan pembelajaran nilai-nilai dan pengembangan watak yang diharapkan
dapat dimanifestasikan dalam diri dan perilaku seseorang seperti kejujuran, keberanian, persahabatan, dan penghargaan. Melalui pembelajaran keagamaan, sejak dini, anak akan lebih mudah konsisten dan istiqomah menjalankan ajaran-ajaran hingga dewasanya. Next. Beberapa cara yang bisa diterapkan untuk mengembangkan nilai-nilai keagamaan pada anak usia dini adalah sebagai berikut. Yang pertama, penanaman rasa cinta kepada Allah. Di antara cara membimbing anak menuju akidah yang benar adalah dengan mendidik mereka untuk mencintai Allah. Pendidikan ini harus diberikan sejak dini. Kenalkan kepada anak bahwa kita sebagai muslim harus yakin akan adanya Allah yang maha pencipta, adanya makhluk-makhluk Allah seperti manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan alam semesta adalah ciptaan Allah. Selain itu juga perlu diupayakan adanya keterikatan antara mereka dengan Allah yang telah menciptakannya, pemilik keagungan, pemberi nikmat, dan maha dermawan. Yang kedua, pengenalan keagamaan dengan pengalaman langsung. Pengembangan pengalaman dengan lebih menekankan pada pengalaman langsung, misalnya anak diajak sholat berjamaah, zakat, sedekah, silaturahmi, atau kegiatan lainnya yang bisa diikuti anak. Kegiatan semacam ini dengan ditambahkan penjelasan sederhana atau dengan cerita-cerita yang tidak membebani pikiran anak akan efektif dalam pengembangan jiwa keagamaan mereka. Yang ketiga, penyesuaian dengan kondisi psikologis anak. Lakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang disesuaikan dengan kesenangan anak, menyesuaikan dengan sifat keagamaan anak yang masih egosentris. Kebutuhan utama bagi seorang anak adalah bermain. Proses pembelajaran atau penanaman nilai agama dan moral bagi anak dapat dilakukan dengan kegiatan bermain. Bermain akan merangsang perkembangan otak atau pertumbuhan fisiknya. Permainan tersebut dapat dikemas menjadi permainan edukatif yang menyenangkan. Bermain merupakan kebutuhan jasmani atau biologis. Artinya bermain adalah kebutuhan dasar anak yang harus dipenuhi. Yang keempat, pembiasaan dan berulang-ulang. Pembinaan agama pada anak juga perlu dilakukan secara berulang-ulang melalui ucapan yang jelas serta tindakan secara langsung. Seperti mengajari anak sholat, maka lebih dahulu diajarkan tentang hafalan bacaan sholat secara berulang-ulang. Sehingga hafal sekaligus diiringi dengan tindakan sholat secara langsung dan akan lebih menarik jika dilakukan bersama-sama dengan teman-temannya. Yang kelima, contoh keteladanan yang baik. Mengingat sifat agama, anak masih inisiatif pemberian contoh nyata dari orang tua, guru, dan masyarakat di lingkungan sekitarnya sangatlah penting. Untuk itu, dalam proses pembinaan tersebut, perilaku orang tua maupun guru harus benar-benar dapat dicontoh anak, baik secara lisan maupun tindakan. Anak membutuhkan role model dalam proses pengamatan atau proses perkembangan. Teladan yang baik dapat diperoleh melalui lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Yang keenam, kunjungan ke tempat pusat kegiatan keagamaan. Melalui kunjungan langsung di pusat-pusat kegiatan keagamaan, misalnya kunjungan ke pesantren, panti asuhan, atau wisata religi. Selain itu, audiovisual juga bisa digunakan untuk menambah pengetahuan dan wawasan anak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Ali. Kepada Ibu Ali, dipersilahkan. Dalam rangka mencapai keberhasilan pengetahuan kepribadian anak agar mampu mewarnai dengan nilai-nilai agama, maka perlu didukung oleh unsur keteladanan dari orang tua dan guru. Untuk tujuan tersebut, dalam pelaksanaannya, guru dapat mengembangkan strategi pembelajaran secara bertahap dan menyusun program kegiatan seperti program kegiatan rutinitas, program kegiatan terintegrasi, dan program kegiatan khusus. Kegiatan rutinitas merupakan kegiatan harian yang dilaksanakan secara terus-menerus, namun terprogram dengan pasti. Kegiatan terintegrasi adalah kegiatan pengembangan materi nilai agama yang disisipkan melalui pengembangan bidang kemampuan dasar. Sedangkan kegiatan khusus merupakan program kegiatan yang pelaksanaannya tidak dimasukkan atau
tidak harus dikaitkan dengan pengembangan bidang kemampuan dasar lainnya, sehingga membutuhkan waktu dan penanganan yang khusus. Dalam pengembangan nilai-nilai agama, desain perencanaan menjadi suatu yang sangat esensial. Perencanaan dapat diartikan sebagai suatu aktivitas pemikiran, perkiraan penyusunan suatu rancangan kegiatan yang menggambarkan hal-hal yang harus dikerjakan, dan cara mengerjakannya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tujuan dari program pembentukan perilaku adalah untuk mempersiapkan anak sedini mungkin dalam mengembangkan sikap dan perilaku yang didasari oleh nilai moral agama dan Pancasila. Kompetensi dan hasil belajar yang ingin dicapai pada aspek perkembangan keagamaan adalah kemampuan untuk melakukan ibadah, mengenal dan percaya akan ciptaan Tuhan, dan mencintai sesama. Poin D, metode pengembangan keagamaan pada anak usia dini. Metode yang dilakukan adalah diantaranya metode bercerita. Bercerita dapat dijadikan metode untuk menyampaikan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, seperti yang dikatakan oleh Hidayat pada tahun 2005-412. Dalam cerita atau dongeng dapat ditanamkan berbagai macam nilai moral, nilai agama, nilai sosial, dan nilai budaya, dan yang lainnya. Dalam pengembangan keagamaan, cerita yang disampaikan seperti kisah-kisah teladan Rasul, kisah orang-orang soleh, dan cerita tentang keagamaan lainnya. Dalam bercerita, seorang guru atau orang tua harus menerapkan beberapa hal agar apa yang dipesankan dalam cerita itu dapat sampai kepada anak dan mudah dipahami. Beberapa hal yang dapat digunakan untuk menulis cerita dengan fokus pada moralnya, diantaranya, 1. Pilih cerita yang mengandung nilai buruk dan baiknya secara jelas. Yang kedua, pastikan bahwa nilai baik dan buruk itu berada pada batas jangkauan kehidupan anak. Yang ketiga, hindari cerita yang memeras perasaan anak, menakut-nakuti secara fisik. Dalam bercerita, guru dapat menggunakan alat peraga untuk mengatasi keterbatasan anak yang belum bisa berpikir secara abstrak. Alat peraga yang dapat digunakan antara lain seperti boneka, tanaman, benda-benda tiruan, dan lain-lain. Selain itu, guru juga harus bisa memanfaatkan kemampuan olah vokal yang dimilikinya untuk membuat cerita itu lebih hidup, sehingga lebih menarik perhatian siswa. Yang kedua, metode bernyanyi. Pendekatan penerapan metode bernyanyi adalah suatu pendekatan pembelajaran secara nyata yang mampu membuat anak senang dan bergembira. Anak diarahkan pada situasi dan kondisi psikis untuk membangun jiwa yang bahagia, senang menikmati keindahan, mengembangkan rasa melalui ungkapan kata dan nada, secara ritmik yang menjadikan suasana pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Pesan-pesan pendidikan berupa nilai dan moral yang dikenakan pada anak tentunya tidak mudah untuk diterima dan dipahami secara baik. Anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa. Anak merupakan pribadi yang memiliki keunikan tersendiri. Pola pikir dan kedewasaan seorang anak dalam menentukan sikap dan perilakunya juga masih jauh dibandingkan dengan orang dewasa. Maka anak tidak cocok hanya dikenalkan tentang nilai dan moral melalui ceramah atau tanya jawab saja. Oleh karena itu, melalui metode bernyanyi merupakan salah satu cara penanaman nilai moral yang tepat untuk diberikan kepada anak usia dini. Bernyanyi terlihat memperhatikan kriteria sebagai berikut, seperti yang dikatakan Otis Khatib Hidayat pada tahun 2005, yaitu diantaranya yang pertama, syair atau kalimatnya tidak terlalu panjang. Yang kedua, mudah dihafal oleh anak. Yang ketiga, ada misi pendidikan. Yang keempat, sesuai dengan karakter dan dunia anak. Dan yang kelima, nada yang diajarkan mudah dikuasai. Metode yang ketiga yaitu metode pembiasaan dalam berperilaku. Metode ini dilakukan lebih banyak dengan pembiasaan tingkah laku dalam proses pembelajaran. Misalnya berdoa sebelum dan sesudah belajar, berdoa sebelum dan sesudah makan, mengucapkan dan menjawab salam kepada teman dan guru saat bertemu, bersikap jujur dan bersikap disiplin. Pembiasaan ini hendaknya dilakukan secara konsisten. Jika anak melanggar, segera diberi peringatan. Yang keempat, metode yang digunakan adalah metode karya wisata atau kunjungan ke tempat-tempat pusat keagamaan.
Karya wisata merupakan salah satu metode pengajaran di PAUD di mana anak mengamati secara langsung dunia sesuai dengan kenyataan yang ada. Misalnya hewan, manusia, tumbuhan, dan benda lainnya. Karya wisata juga bisa dengan berkunjung ke pusat-pusat keagamaan seperti ke pondok pesantren, wisata religi, atau tadabbur alam. Metode karya wisata memiliki beberapa manfaat. Di antaranya, pertama, bagi anak, karya wisata dapat dipergunakan untuk merangsang minat mereka terhadap sesuatu, memperluas informasi yang telah diperoleh di kelas, memberikan pengalaman mengenai kenyataan yang ada, dan dapat menambah wawasan anak. Melalui kegiatan ini, anak bisa sekaligus diajak mentadaburi alam, belajar untuk mensyukuri nikmat Allah atas keindahan yang Allah anugerahkan. Yang kedua, manfaatnya yaitu dapat menumbuhkan minat tentang sesuatu hal, seperti untuk mengembangkan minat tentang dunia hewan, maka anak dapat dibawa ke kebun binatang. Mereka dapat kesempatan untuk mengamati tingkah laku binatang. Minat tersebut menimbulkan dorongan untuk memperoleh informasi lebih lanjut, seperti tentang kehidupan hewan, asalnya, bagaimana, makanannya apa, cara berkembang biaknya seperti apa, dan cara mengasuhnya juga bagaimana, dan lain-lain. Yang ketiga, manfaat karya wisata yaitu karya wisata kaya akan nilai pendidikan karena dapat meningkatkan pengembangan kemampuan sosial, misalnya kemampuan dalam menggalang kerjasama dalam kegiatan kelompok. Yang keempat, karya wisata dapat juga mengembangkan nilai-nilai kemasyarakatan seperti sikap mencintai lingkungan kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda lainnya. Karya wisata membantu anak memperoleh pemahaman penuh tentang kehidupan manusia dengan berbagai macam pekerjaan, kegiatan yang menghasilkan suatu karya atau jasa. Metode karya wisata bertujuan untuk mengembangkan aspek perkembangan anak usia dini yang sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya, pengembangan aspek kognitif, bahasa, kreativitas, emosi, kehidupan bermasyarakat, dan penghargaan pada karya atau jasa orang lain. Tujuan berkarya wisata ini perlu dihubungkan dengan tema-tema yang sesuai dengan pengembangan aspek perkembangan anak. Nah, demikian pemaparan dari kami. Mohon untuk kurang lebihnya mohon maaf, dan mudah-mudahan pemaparan ini bisa menambah ilmu pada kita. Kita akhiri pertemuan ini dengan membaca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.